Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market pemirsa. Dan di segmen ini juga kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi melalui line WhatsApp interaktif kami di 0812-8788-3723. Dan langsung saja kita akan menyapa dengan Mas Yosef Gabetua. Beliau adalah Senior Analyst of Creative Trading System untuk membahas bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan tentunya juga portofolio yang Anda miliki. Ya, halo Mas Yosef, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Gimana kabarnya? Ya, di sini kita semuanya harus baik-baik saja sesuai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih mencoba bertahan di zona hijau ini. Mas Yosef, review terlebih dahulu terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Menjelang akhir pekan kemudian ada data dari tenaga kerja di Amerika Serikat yang masih ditunggu oleh para investor di dalam negeri ini. Iya, kalau misalnya untuk melihat hari ini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa penggerak-penggerak indeks hari ini itu memang mayoritas saham-saham blue chip. Sedikit rasanya komposisi dari saham-saham yang ada di mid cap atau di small caps yang growth-nya tinggi sehingga akhirnya memberi pengaruh besar terhadap indeks. Jadi ini ada Unilever, Telkom juga naiknya cukup signifikan, BRI juga. Jadi saham-saham ini penggerak indeks yang cukup besar dan hari ini juga berada di zona hijau dan gak heran kalau misalnya ISG kita lihat hari ini juga masih di zona hijau. Cuman menurut saya ini bukan memberikan pesimisme, cuman memang kita perlu lebih berhati-hati di dalam kondisi seperti sekarang karena memang outflow dari investor asing di saham-saham perbankan mereka masih profit taking. Jadi memang saham-saham perbankan ini kan kalau kita lihat horizon waktunya setahun terakhir ini memang kenaikannya itu cukup besar dan kita ngelihat beberapa waktu terakhir juga outflow dari investor asing di saham perbankan itu juga cukup besar. Jadi kita perlu hati-hati. Terutama yang perlu kita perhatikan di sini adalah BBNI yang baru saja stock split dan di dekat level all time high-nya. Jadi ini kita perlu berhati-hatilah untuk saham seperti ini karena sangat mungkin untuk mendistribusikan ke investor retailnya itu harga sahamnya dibuat turun cukup dalam untuk saham BBNI. Itu, baik, tapi kalau kita lihat dengan sektor perbankannya sendiri, Anda melihat bahwa pelemahan yang terjadi ini lebih kepada sentimen sesaat saja kah atau bagaimana nih Mas Yosef? Mengingatkan tadi ada aksi jual yang dilakukan oleh investor asing, profit taking semata saja begitu atau bagaimana? Kemudian di pekan depan nanti pergerakan dari saham-saham perbankan akan cenderung normal kembali. Iya, kalau misalnya ngelihat dari sentimennya, kalau misalnya kita lihat dari sisi kacamata fundamental, sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah. Justru ini kan sektor yang highly regulated, ini sektor yang banyak diperhatikan. OJK sendiri bahkan beberapa waktu terakhir ini mulai merumuskan supaya sektor perbankan ini punya bantalan yang lebih tebal. Rasio dividen payout ratio-nya itu dibuat sedikit lebih berkurang lah, ini lebih diperketat lah sehingga perbankan ini nggak bagi-bagi dividen dalam jumlah yang jumbo terus. Jadi supaya bantalan keuangan mereka lebih tebal, lebih baik. Kayak gitu. Jadi ini cukup diperhatikan. Kalau kita ngomong fundamental nggak terlalu banyak yang perlu kita khawatirkan. Ini masih menjadi sektor yang baik dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan juga ini masih menjadi sektor utama untuk ISG, penopang utama untuk ISG. Jadi menurut saya ini untuk jangka pendek aja. Terutama karena saham-saham di sektor ini naiknya udah cukup banyak ya wajar dong di profit taking sama investor-investor yang udah borong dari bawah kayak gitu. Jadi ini sentimen profit taking sesaat aja kalau menurut saya. Nah, kalau kita coba fokus ke BBNI, bagaimana dengan stock split begitu yang terjadi kemudian pelemahan yang terjadi hari ini? Apa yang bisa kita analisis begitu? Dan lantas bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan juga kepada mereka investor yang sudah memegang portofolio BBNI misalnya? Jadi kalau untuk BBNI sendiri ini memang kondisinya sebenarnya cukup mirip sama BMRI yang baru saja stock split beberapa bulan yang lalu. Jadi dekat level all time high itu harga sahamnya di stock split. Memang Bank Mandiri itu punya histori. Jadi sempat di tahun 2017 Bank Mandiri itu juga di stock split dan di dekat level all time high juga tapi harga sahamnya naik. BBNI ini sebenarnya belum ada historinya dan ini baru stock split benar-benar di level tertingginya sepanjang masa. Ini mungkin cuma beda beberapa poin dari level tertingginya sepanjang masa.
Menurut saya kalau misalnya ngelihat dari misinya sendiri melakukan stock split supaya lebih banyak investor muda yang ikut berpartisipasi di saham ini. Supaya bisa lebih banyak investor berpartisipasi, investor-investor muda berpartisipasi kan harus dijual kan, harus didistribusikan ke mereka. Jadi cara mendistribusikan yang paling enak ngelihatnya dalam kondisi seperti sekarang ya ini harganya udah setengah harga nih dari harga sebelumnya kayak gitu. Jadi ini bisa dijual ke level berapapun, misalnya dibuat ke level 4.000-an atau 3.000-an lagi. Ya 4.000-an lah, hopefully nggak sampai 3.000-an, ke level 4.000-an, dan itu masih cukup murah anyway untuk investor-investor yang mereka mau tuju untuk didistribusikan sahamnya. Jadi menurut saya ya ini perlu hati-hati aja untuk Bank BNI. Langkah yang perlu dicermati, apakah kita bisa hold dulu kalau sudah punya posisi, karena kita lihat pelemahan 0,48% saja begitu di 5175 begitu untuk BBNI. Kalau yang udah punya posisi ya kita bisa ngelihat lah secara berkala aja kayak gitu, nggak perlu langsung panic selling karena disampaikan bahwa ya ini sebentar lagi akan jatuh sahamnya, nggak perlu, kita lihat aja secara berkala. Kalau misalnya memang ternyata Bank Mandiri, BNI ini kan ini saham yang banyak digerakkan sama investor asing. Kita lihat aja nanti sore. Kalau misalnya ternyata investor asingnya masih borong cukup banyak ya, rasanya nggak terlalu banyak yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau misalnya ternyata dijual cukup banyak, ya itu mungkin satu cue untuk kita exit. Oke, nah kalau kita bicara mengenai sektornya sendiri perbankan, nah kira-kira justru emiten apa yang mungkin masih bisa dicermati oleh para investor? Karena bicara mengenai investasi di sektor perbankan kan biasanya untuk menengah panjang begitu nih, Mas Joseph. Oke, kalau misalnya untuk pilihannya sendiri ini, kalau misal kita mau lihat yang big caps-nya aja ya, sebenarnya Bank BCA itu outflow dari investor asing tuh udah mulai mereda. Berbeda cerita dengan Bank BRI yang sepertinya seminggu terakhir aja itu udah hampir 600 miliar dibuang sama investor asing. Jadi investor asing udah profit taking hampir 600 miliar di minggu ini aja. Kayak gitu. Sedangkan Bank BCA itu di minggu ini investor asingnya udah mulai borong kembali. Ini kalau nggak salah 350-an, 350 miliar kayak gitu. Jadi menurut saya kalau kita komparasi head to head antara BCA dan BRI, menurut saya BCA lebih menarik di kondisi seperti saat ini. Yes, melemah tipis ya 0,28% begitu dibandingkan dengan teman-temannya begitu. Berarti BBCA ini kalau kita lihat dari sektor perbankannya masih bisa menjadi pilihan begitu ya. Yes. Baik, dengan tadi investasi asing yang sudah masuk di 354 miliar rupiah dalam sepekan terakhir saja. Nah, bagaimana dengan sentimen-sentimen lain yang perlu dicermati dari pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri? Tadi data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat malam ini, apakah itu menjadi salah satu fokus dari investor? Ya, kalau kita sih sebenarnya nggak perlu terlalu reaktif ya Mas Pras. Maksudnya dalam arti ketika ada sentimen, akhirnya yang membuat sentimen itu berpengaruh terhadap indeks itu kan kalau transaksinya direalisasikan kan. Kalau misalnya ternyata investornya nggak merealisasikan transaksinya, itu artinya mereka nggak menganggap ini suatu sentimen yang berpengaruh terhadap indeks kita, terutama ini indeks di Indonesia kayak gitu. Jadi kita lihat aksinya aja, kita lihat aksinya kalau misalnya ternyata transaksinya direalisasikan, kepanikannya itu direalisasikan ya. Itu mungkin kita bisa take action juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata investor asing juga kayaknya tenang-tenang aja, nggak ada inflow signifikan, nggak ada outflow signifikan ya, menurut saya itu nggak terlalu banyak pengaruhnya seharusnya. Nah itu dia kaitannya dengan nanti penentuan kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat begitu, dari data ketenaga kerjaan akan dirilis ini bagaimana, sejauh mana juga dampak ataupun fokus dari investor terkait dengan suku bunga acuan The Fed? Iya, kalau menurut saya sih nggak. Ini kan pertama data ketenaga kerjaannya, ini data ketenaga kerjaan sana kan. Jadi ini kalau misalnya kita ngelihat di Indonesia sendiri investor asing, top 5 investor asingnya itu nggak ada nama US kayak gitu. Jadi menurut saya seharusnya nggak terlalu banyak, meskipun kalau misalnya kita ngelihat secara spesifik itu investment bank atau misalnya investor-investor asing yang ada di Indonesia itu memang banyak base-nya di Singapura, tapi ini mayoritas perusahaan US juga. Tapi menurut saya ya kita lihat titik terakhirnya aja, kita lihat aksi terakhirnya kan, aksi terakhirnya ini bisa dilihat dari transaksinya direalisasikan atau enggak. Kalau ternyata transaksinya nggak direalisasikan, menurut saya nggak terlalu banyak pengaruhnya.
Baik, sektor-sektor yang perlu dicermati lainnya, begitu komoditas ataupun sektor-sektor lain yang cukup oke, paling tidak sampai dengan akhir tahun, menurut Anda ini masihkah layak dicermati, sektor apa saja? Kalau sektor-sektor yang menarik, mungkin dari sektor komoditas menurut saya masih banyak pilihan lah. Kayak gitu, selain sektor batu baranya sendiri, selain komoditas produsen batu baranya sendiri, kita bisa lihat geser sedikit ke nikel, itu juga sebenarnya banyak pilihan juga kayak gitu. Jadi dari komoditas kebetulan Indonesia punya banyak produsen-produsen komoditas yang berkelas bisa dibilang seperti itu. Jadi kita nggak kehabisan pilihan saham untuk investasi soal komoditas. Ya, komoditas apa nih yang menarik juga untuk dicermati? Apakah dari sisi agriculture atau masuk ke tambang saja? Di tambang, especially di nikel, menurut saya itu salah satu sektor yang cukup menarik. Saya pribadi juga lagi banyak riset ke arah sektor nikel, dan menurut saya Indonesia punya banyak pilihan lah untuk sektor-sektor nikel untuk produsen nikel di bursa kita. Oke, dan kalau kita bicara mengenai emiten produsen nikel sendiri, lantas bagaimana Anda yang bisa Anda sampaikan ataupun rekomendasikan, mengingat memang ini banyak sekali investasi di sana begitu ya, hilirisasi yang juga membuahkan hasil terhadap penerimaan negara, sehingga sektor ini bisa dikatakan cukup seksi, apalagi kalau kita nanti benar-benar mau masuk dalam teknologi otomotif yang baik kaitannya dengan mobil listrik ini. Iya. Ya, untuk sektor nikel sendiri kan sebenarnya yang jadi daya tariknya itu adalah ini pertama didukung banget sama pemerintah dari hilirisasi. Ini kan mengupayakan supaya komoditas yang kita produksi ini punya nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ketika kita ekspor ore-nya aja atau raw materialnya aja. Betul. Nah, di Indonesia sendiri ini sektor nikel ini memang macam-macam, nggak semuanya memproduksi nikel yang siap pakai, atau misalnya nikel yang ready untuk menjadi bahan baku EV. Ini nggak semuanya, mungkin hanya ada so far yang saya udah amati ini baru ada Inco sama MBMA, perusahaannya Pak Boy Thohir, ini dua yang memproduksi yang ibaratnya ready langsung untuk menjadi bahan baku EV, ya bisa dipakai untuk EV industry. Kayak gitu. Cuman sisanya ini bukan berarti mereka kurang menarik. Baik. Ya, yang paling dekat dengan pengembangan nikel kan ya perusahaan-perusahaan yang memang udah memproduksi nikel kan. Kayak gitu ya. So far yang kita punya pilihannya ya perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia apa aja ya, itu bisa jadi pilihan buat kita selain yang memang udah mature, yang udah memproduksi nikel-nikel yang siap pakai. Seperti itu kira-kira Mas. Baik, lantas bagaimana dengan salah satu sentimen terkait dengan nilai tukar rupiah kita begitu, yang kita tahu kan tekanannya masih cukup kuat ini. Sejauh mana memberikan sentimen juga nih terhadap emiten-emiten yang memiliki korelasi nih terhadap nilai tukar rupiah? Menurut saya so far sentimen ini belum terlalu banyak direspon. Ini kan sebenarnya udah terjadi beberapa hari terakhir kan pelemahannya. Nah ini kalau misal kita ngelihat belum terlalu banyak direspon dari kemarin pun sebenarnya aksi-aksi dari investor asing, sebentar saya lihat. Aksi dari investor asing pun ini masih konsisten. Jadi ibaratnya pelemahan rupiah udah terjadi beberapa waktu terakhir, dan aksi dari investor asing ini semenjak sebulan terakhir nggak berubah. Itu artinya ya memang sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruhnya. Kayak gitu, ini nggak terlalu direspon berlebihan sama investor-investor asing yang bertransaksi di Indonesia, sehingga ya bisa dibilang nggak terlalu banyak korelasinya lah untuk sementara ini. Baik, itu dia terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Lantas bagaimana dengan tren pergerakan indeks harga saham gabungan? Anda melihat sejauh ini apakah level lagi-lagi kalau kita bicara 7.000 ini kansnya seperti apa nih Mas Yosef? Kalau misalnya kita ngelihat aksi jual dari investor asing, aksi profit taking dari investor asing masih cukup besar sampai sekarang, menurut saya kita masih akan sulit untuk menembus level 7.000. Masih so far kan sekarang nih kalau misal kita ngelihat index mover di IISG sendiri itu basically cuman Aman Mineral yang konsisten naik. Aman Mineral dan Bank BNI. Ya sebelum stock split nih. Jadi dua ini aja nih yang menjadi index mover yang konsisten nih, ada di top 1, top 2-nya penggeraknya IISG nih, dua saham ini. Sedangkan saham-saham sisanya itu masih di profit taking. Jadi menurut saya
masih cukup berat lah untuk kita menggantungkan terhadap dua saham ini untuk menjadi index mover. Baik. Kayak gitu. Jadi kecuali BCA BRI udah mulai balik, menurut saya itu chance-nya lebih besar. Oke, dan ini sudah pukul 16 lewat, kita akan sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan Mas Yosef dan juga pemirsa. IHSG kita lihat menjelang libur akhir pekan pada saat penutupan perdagangan di sesi kedua masih bertahan di zona hijau meskipun kita lihat posisinya adalah di 6.888,518. Berarti memang tidak jauh berbeda dengan level terendah yang disentuh ya di sepanjang perdagangan pada hari Jumat ini untuk pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Baik, kita lihat posisi tertinggi sempat memang menyentuh di 6.913,012, sementara nilai transaksi perdagangannya sudah menyentuh 7,6 triliun rupiah dengan jumlah saham yang mengalami tekanan 252 saham, sementara yang mengalami penguatan ada 261 saham. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana dari update bursa seperti yang bisa Anda saksikan juga untuk MNC 36. Hari ini mengalami tekanan 0,15%, kemudian Jakarta Islamic Index mengalami penguatan sekitar 1,26%, sementara LQ45 naik 0,19%. Baik, berikutnya kita akan cermati dari pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor-sektor yang menjadi penggerak IHSG di sepanjang hari ini ada teknologi dengan penguatan 1,68%, barang baku 1,66%, sementara sektor-sektor yang menekan IHSG adalah sektor industri minus 0,57%, kemudian sektor infrastruktur melemah 0,47%. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan terkait dengan pergerakan sektoral. Lantas bagaimana dengan saham-saham yang membuat IHSG hari ini masih bertahan di zona hijau? Ini adalah saham-saham top gainers. Ya, ada Medco, MEDC. Kemudian ada BRPT, Medco tadi berada di posisi 1345 pada saat penutupan, kemudian BRPT 1355, kemudian Telkom 3770, kemudian CASA di posisi 600. Itu dia beberapa data yang bisa kami sampaikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian sektor-sektor yang mendukung dan saham-saham yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan. Baik. Adapun saham-saham yang masuk dalam deretan top loser, ini ada Meta, kemudian Inet, AMRT, dan Koci yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia hari ini masuk dalam deretan top loser. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Yosef Gabetua. Ya. Baik, Mas Yosef. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Memang IHSG masih bertahan di zona hijau, tapi ini tidak jauh berbeda dengan level rendahnya begitu ya, yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita review untuk IHSG sendiri? Iya, kalau misalnya kita ngelihat dari hari ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dari beberapa hari terakhir. Ini di sini kita masih ngelihat saham-saham perbankan ini belum terlalu banyak bergerak. Sebenarnya kalau kita ngelihat bobot di sini, kita ngelihat based on bobot ya, bukan gainnya aja. BRPT itu salah satu ini penggerak utamanya untuk IHSG hari ini. BRPT ini top 3-nya BRPT, Telkom, dan Unilever yang memang hari ini bergerak cukup signifikan. Kalau misalnya itu untuk penggerak utama yang bergerak ke atas, sedangkan kalau yang memberatkannya, yang laggardnya itu ada Bank Mandiri, AMRT, dan BCA. Jadi menurut saya memang sampai sejauh ini sektor perbankan ini masih menjadi pemberat. Ini aksi profit taking dari investor asing ke saham-saham perbankan itu ini masih menjadi pemberat utama lah untuk sektor ini. Dan
karena bobotnya besar di ISG ya untuk ISG juga. Itu dia analisis terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini berhasil ditutup di zona hijau meskipun kita lihat pergerakannya sudah semakin terbatas. Baik, Mas Joseph, kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas saham-saham apa yang Anda rekomendasikan yang bisa menjadi pilihan bagi para investor pasar modal dan kami segera kembali.